Pagi ini kita memasuki daerah kawasan industri Batamindo untuk melihat aktivitas ojek kawasan industri Batamindo. Nampak inilah kawasan industri Batamindo dan gedung manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Fahrizal menyapa. Pagi ini saya berada di dalam kawasan industri Batamindo bersama pihak manajemen Batamindo dalam rangka dipindahkannya kantor sekretariat ojek kawasan industri Batamindo dari Blok A5 nomor 1 yang mau dipindahkan pihak manajemen Batamindo karena sudah dipakai lebih kurang 10 tahun, maka rencananya mau dipindahkan ke Blok Q7 lantai 1 nomor 6. Nah, pagi ini saya bersama dengan beliau pengelola Pak Lasmanto selaku pengelola dormitori kawasan industri Batamindo. Pak Lasmanto, kita dipindahkan ke lokasi Blok Q7 nomor 6. Nah, kira-kira pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya yang pertama berdasarkan dari surat yang kami terima, bahwasanya memang kantor yang sudah dihuni sejak tahun 2000 ya, Pak. 2000 ya. Sejak tahun 2000 itu memang sudah sangat tidak cocok ya, karena di sana memang tidak ada lagi penghuni, tidak ada lagi supply listrik dan apa sekarang di sana sudah berkurang. Jadi yang pertama itu pertimbangannya, sehingga kami memutuskan ya dengan pertimbangan itu kita bisa memindahkan kantor sekretariat ke Blok Q7 ini. Iya. Jadi memang ojek kawasan industri Batamindo sejak tahun 2000 sudah memulai aktivitas di bawah naungan Koperasi Perintis Nusantara di dalam kawasan. Awalnya ojek yang beroperasi di sini 1.200 ojek. Nah, sekarang karena kondisi penghuni udah mulai menurun karena banyak ada yang di luar juga, maka ojek kita berjumlah 350. Pak, kira-kira pandangan Bapak terhadap ojek kawasan selama ini melayani jasa penghuni dormitori gimana, Pak? Yang saya lihat selama ini ada peningkatan ya, dari tahun ke tahun itu ada peningkatan, dari mulai uniform seperti jaket yang digunakan, terus helm yang digunakan sudah mulai rapi, semuanya tertata baik rapi. Yang kemudian juga teman-teman okip ini sudah gampang diarahkan, jadi di mana di situ tempat pangkalan, di situ mereka tertib menjalankan antrian. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya. Kira-kira sekarang penghuni dormitori kita berapa unit dan berapa ini penghuninya, adalah Pak? kawasan dormitori di dalam kawasan Batamindo, tempat tinggalnya para pekerja. Dan inilah salah satu ojek kawasan yang sedang beroperasi. Kita saksikan inilah dormitori, tempat tinggalnya para karyawan yang beraktivitas di dalam kawasan industri Batamindo. Dan disinilah ojek kawasan industri Batamindo beraktivitas untuk jasa angkutan. Kalau saat ini kita hanya menggunakan yang multi story ya, Pak. Multi story itu yang bertingkat. Jadi yang single yang tidak bertingkat sudah tidak kita sudah tidak kita pasarkan lagi.
Dari total 2010 unit itu sekitar 750 unit yang dihuni. Jadi masih ada sekitar lebih kurang 9.000 karyawan yang tinggal di dalam. Yang tinggal di dalam. 9.000. Yang dikomersilkan selain karyawan di dalam kawasan ada nggak? Ada beberapa unit yang memang kita komersialkan untuk membantu anak-anak supaya tidak jauh. Oh iya. Dari kebutuhan seperti minimarket, terus kafe, laundry, dan lain-lain. Jadi itu memang kita berikan fasilitas tambahan untuk membantu anak-anak. Kalau saya tidak salah sekitar 20-an unit komersial ada di dalam. Jadi udah mulai dikomersilkan lah. Selain daripada karyawan-karyawan tetap di dalam kawasan yang dialokasikan untuk pihak-pihak perusahaan. Jadi di atas nama pengurus Koperasi Perintis Nusantara yang membawai Ojek Kawasan Industri Batamindo, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak manajemen Batamindo yang sudah memberikan fasilitas kepada Ojek Kawasan Industri Batamindo untuk memanfaatkan demi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik terhadap jasa transportasi di dalam salah satu pangkalan ojek di dalam kawasan sambil menunggu sewa. Selain ojek, kawasan dilayani apa aja ya Pak? Kalau di jasa dalam transportasinya. Kalau di dalam kawasan ada 2 jenis alat transportasi. Yang pertama ojek, yang kedua transit. Transit itu transportasi kawasan industri Batamindo yang jenisnya mobil carry. Mobil carry. Jadi ada 2, satu sepeda motor, satu lagi carry. Jenis itu aja Pak. Kesan Bapak Pak terhadap ojek selama ini beroperasi di dalam kawasan? Kalau kesannya, karena saya juga belum pernah pernah menggunakan jasa ojek. Saya cuma bisa melihat dan menilai. Jadi kalau Okip itu berjalan sudah hampir 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun mereka eksis. Alhamdulillah tidak ada case yang terlalu besar dari pengelolaannya. Saya pikir baiklah untuk Okip di dalam kawasan ini. Luar biasa lah. Bersama jajaran perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Batamindo. Satu Pujasera, tempat makan, tempat minum. Kesan-kesan lain Pak terhadap hal-hal lain lah yang kira-kira yang mau saya komentari ini ya pengurus seperti Pak Farijal sendiri, yang beliau memang luar biasa ya selaku penyandang disabilitas. Tapi beliau memang aktivis yang bisa memajukan setiap organisasi yang beliau urus gitu. Jadi sangat luar biasa lah bisa maju memperhatikan organisasi di kawasan industri ini dan bisa dimanage dengan baik. Anggota Bapak juga ada yang disabilitas dengan itu? Ada salah satu yang terakhir itu di bagian internet itu, beliau disabilitas ya. Alhamdulillah manajemen juga mensupport dan masih mempergunakan mempekerjakan. Cukup membanggakan pihak manajemen Batamindo ada seseorang disabilitas yang kecelakaan kerja Pak ya kemarin. Karena sakit. Karena sakit ya. Awalnya karena sakit, menjadi disabilitas kakinya, tapi pihak manajemen Batamindo selalu memakai dan mempekerjakan sesuai dengan kondisi yang ada. Dan juga ada beberapa perusahaan yang dalam kawasan Batamindo ini yang menerima tunarungu dan juga ada disabilitas daksa yang bekerja dan beraktivitas
sehingga membuka peluang untuk yang lain untuk bisa bergabung di pihak kawasan Batamindo. Barangkali itu saja ya, sahabat Pak Rizal Menyapa. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ismanto dan juga pihak manajemen Batamindo yang sudah mengkondisikan. Dan kepada seluruh anggota ojek kawasan industri Batamindo, kedepannya kita berkantor di blok Q7 lantai 1 nomor 6. Demikian saja, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar sehingga menjadikan ini bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.